wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kira-kira kalian tahu nggak sih kita di sini nih mau ngapain? Enggak tahu. Jadi kita di sini akan melakukan konseling kelompok. Kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak. Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan apa itu konseling kelompok, sebelumnya kita perkenalan dulu ya satu sama lain. Tapi perkenalan kali ini sekaligus nyebutin perasaan kalian hari ini. Contohnya dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Nirwana. Perasaan saya hari ini senang sekali bertemu dengan kalian semua. Terus silakan siapa lagi ini? Siapa duluan? Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mufidah. Perasaan saya Hayat. Dari nama saya. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mufidah. Perasaan saya hari ini happy. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriani. Perasaan saya hari ini sedih. Perkenalkan, nama saya Fasusiwati. Perasaan saya hari ini bimbang. Perkenalkan, nama saya Jamiati. Perasaan saya hari ini ngantuk. Perkenalkan, nama saya Sunul Hatimah. Perasaan saya kali ini bahagia. Perkenalkan, nama saya Azara Pamela Findiani. Perasaan saya hari ini banyak sekali seperti kecewa, bahagia, lapar, ngantuk, dan lain-lain. Banyak ya yang Iya, dirasakan. banyak. Ya, banyak. Oke, tapi sebelum kita mulai, ini aku ada kayak ice breaking gitu, permainan. Nanti aku bakal nunjuk salah satu dari kalian. Nah, yang ditunjuk itu sebutin lagi namanya sendiri dan sebutin nama perasaan teman kanan kirinya ya. Paham nggak? Iya, paham. Paham nggak? Paham. Ya. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Coba dari Amel. Saya Azara Pamela Findiani. Perasaan teman saya sebelah kanan bahagia dan yang sebelah kiri senang. Ya. Terus siapa ya? Coba Rizka. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriani. Perasaan teman kanan saya happy dan kiri saya bimbang. Oke. Nah, setelah udah ya, cukup ya. Segini aja. Lalu sekarang saya akan ngejelasin tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan oleh seorang guru BK atau konselor kepada teman-teman di sini sebagai anggota kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam rangka mengentaskan permasalahan. Jadi tujuan kita berkumpul di sini itu untuk mengentaskan suatu permasalahan dengan membantu seseorang yang bermasalah itu keluar dari permasalahannya. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi saya harap teman-teman semua di sini berpartisipasi aktif. Misalnya kalau ada teman yang kesusahan nih, lagi ada masalah. Nah, teman yang lain ini bisa ikut berperan aktif, seperti saling mendengarkan, terus sharing, atau bisa juga ngasih solusi. Gitu ya, bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Selanjutnya, dalam konseling kelompok itu ada 4 asas utama, yaitu pertama ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan terakhir ada asas kekinian. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir dan nggak usah takut kalau ceritain masalah-masalah kalian. Misalnya nih, Amel cerita, nggak mau cerita, takut ntar disebarin.
kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak usah takut kalau nyeritain masalah kalian, karena kita di sini sama-sama menjaga asas kerahasiaan. Jadi saya dan teman-teman yang lain tidak boleh menyebarkan permasalahan yang ada di sini. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau masalahnya dibantu untuk beres, kalau bisa terbuka dan ceritakan secara detail permasalahannya, supaya nggak ada miskomunikasi di antara kita. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi saya harap teman-teman datang ke sini ini karena teman-teman ingin dan tidak terpaksa. Dan yang punya masalah pun sukarela agar menceritakan masalahnya. Dan terakhir ada asas kekinian. Artinya permasalahan yang kita bahas ini itu masalah yang memang saat ini sedang dirasakan dan belum selesai. Karena kalau masalahnya udah selesai, ya untuk apa ya kan kita bahas lagi. Terus ada asas kerahasiaan. Kan tadi ada asas kerahasiaan nih. Jadi aku ada ikrar untuk meyakinkan teman-teman bahwa semua yang ada di sini itu tidak akan tersebar. Kalian bisa ikutin saya ya. Oh iya. Ikrar janji konseling. Ikrar janji konseling. Saya berjanji dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari diri saya sendiri maupun orang lain, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, sudah cukup. Jadi selanjutnya konseling ini dibatasin waktu yaitu 40 menit. Dan ada beberapa tahapan yang akan kita lakuin. Pertama yaitu tahap awal pembukaan, kedua peralihan, ketiga kegiatan dan penutup. Kan tadi kita udah ngelakuin tahapan pembukaan dan terakhir peralihan nih. Selanjutnya kita akan ke tahap inti. Nah, jadi masing-masing dari kalian kan punya masalah ya. Nah, jadi silakan ceritakan masalah kalian. Boleh dari siapa dulu? Dari siapa? Amel. Ayo silakan Amel. Masalah saya tuh sebenarnya cuma simple sih. Kalau setiap pulang sekolah tuh harus les dulu sampai jam 4, sedangkan pulang sekolah aja sampai setengah 2. Jadi buat istirahat, buat tidur, apa buat yang lain-lain, jadi nggak ada kesempatan buat main sama temen. Pulang sore, terus kadang buat sholat aja kadang kayak dipersulit gitu, karena kitanya ada kegiatan dari sekolahan. Jadi kalau kegiatannya udah full gitu ya sehari. Oh, full banget. Jadi kamu kayak merasa jenuh gitu. Iya, kegiatannya jenuh. gitu aja. Oke. Main juga nggak bisa. Iya, jadi nggak bisa me time, nggak bisa bareng teman-teman. Ayo, silakan selanjutnya. Masalah saya malas sekolah karena sekolah itu bukan keinginan saya. Oh, oke. Kalau saya setiap hari sering lambat dan sering kena hukuman juga. Oh, gitu. Ya, coba silakan selanjutnya. Kalau saya sih
Saya kadang dikasih tugas sama guru, tapi pas sampai rumah saya malas ngerjainnya. Kira-kira kenapa gitu? Karena saya kurang suka sama pelajarannya. Oh gitu. Jadi Banyak ya. iya. Kalau saya sih tentang malas untuk belajar sih. Oh iya. Ayo silakan Melinda. Masalah saya ini cemas karena sebentar lagi menghadapi ujian akhir sekolah. Oke, baik. Jadi dari semua udah ceritain permasalahannya ya. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan milih salah satu masalah aja. Nah, silakan kira-kira masalah siapa yang ini mau dibahas. Punya Kakak nih, Marco. Oke. Punyanya Atul ya, sepakat ya semuanya. Sepakat. Iya. Atul bersedia? Oke. Jadi oke, silakan silakan Atul. Bisa tolong jelaskan kembali secara detail permasalahannya. Saya cemas ingin melaksanakan ujian akhir sekolah karena saya belum ada persiapan. Belum ada persiapan dalam hal apapun itu. Jadi saya takut nilai saya kurang memuaskan atau hasilnya yang kurang memuaskan. Oh, gitu. Oh, berarti kita kali ini akan membahas mengenai kecemasan akan ujian akhir ya. Kira-kira kalian di sini relate juga nggak sama permasalahan ini? Iya. Di sini kalian ada yang tahu nggak cemas itu apa? Kamu jawab tahu nggak? Ketakutan. Terus khawatir. Terus Bisa cemas. Intinya bingung gitu. bingung ya. Bimbang gitu Oke, lah. oke. Jadi cemas itu adalah situasi atau kondisi di mana kita merasa tertekan oleh keadaan tersebut. Artinya kan si Atul nih tertekan nih karena mau ujian akhir, jadinya dia merasakan cemas. Terus kira-kira untuk Atul apa aja sih faktor-faktor yang kamu takutin? Yang aku takut itu yang pertama pasti nilainya tidak memuaskan. Terus nanti belajar pas mau melaksanakan ujian itu juga tidak maksimal. Oh iya. Terus ada lagi nggak? Takutnya juga ya nilai raport itu juga kan pasti mempengaruhi lulus kita sekolah apa enggak, lulus apa enggaknya. Jadi takutnya di situ sih Kak. Oh, oke. Jadi untuk kalian kira-kira sama juga nggak nih cemas sama kayak yang Atul rasain? Kalau saya Iya, ada cemasnya. Kamu ada cemasnya nggak? Ada. Kalau kamu kalau aku sih enggak. enggak. Terus kalau Siska ada. Oh nih enggak nih. Kenapa? Kok enggak cemas gitu? Karena sebelum ujian nanti saya sudah mulai persiapan untuk belajar. Oh, apa aja sih persiapan yang siapa tahu teman-teman bisa ikut lakuin juga gitu biar meringankan kecemasan. Intinya sih dari jauh-jauh hari sebelum ujian saya sudah belajar setiap malam sebelum tidur. Ya, Terus yang kedua saya juga ikut les. biar maksimal gitu ya pas nanti ujian. Oke. Saya juga ada nih rekomendasi, kan sebelum kita melaksanakan ujian akhir walaupun kegiatan padat diusahakan untuk refreshing. Oh, refreshingnya iya sih, itu bisa juga bagus. Kalian bisa me time. Apa yang kegiatan yang kalian suka, contohnya kayak dengerin musik mungkin kalian itu bisa, atau jalan-jalan mungkin, atau kemana lah yang kalian suka. Itu juga bisa jadi salah satu. Nah, ya aku juga ada rekomendasi nih untuk kalian untuk mempersiapkan ujian akhir juga dan untuk mengurangi kecemasannya, yaitu kalian bisa mulai melakukan cara belajar yang efisien dengan menentukan gaya belajar kalian nih. Kan setiap individu itu gaya belajarnya biasanya beda-beda. Ada 4 macam
gaya belajar. Yang pertama ada auditory, yang kedua ada visual, ada kinestetik, dan ada baca atau tulis. Kalian ini nih, menurut kalian nih yang cepet dipahami nih pakai gaya belajar yang apa? Itu biasanya kalau kalian udah sesuai, belajar pun jadi seru gitu loh, nggak yang jenuh, nggak yang susah kayak gitu. Terus kalian juga bisa melakukan afirmasi positif ke diri kalian sendiri. Artinya mungkin kalau setiap pagi atau bangun kalian bisa ngaca, atau kalian inilah afirmasi positif, kalau aku bisa, kalau aku mampu, kalau aku yakin, aku bahagia, aku senang. Itu juga bisa menjadi salah satu yang untuk mengurangi kecemasan begitu. Gimana Atul, kira-kira dari teman-teman dan ini sudah ini belum? Apa kira-kira yang bakal kamu lakuin gitu? Setelah ini saya akan melakukan lebih giat lagi belajarnya, terus mungkin akan mengikuti bimbingan belajar atau les privat gitu, biar maksimal melakukan ujian akhir nanti. Oke, kira-kira Atul kan tadi merasa cemas ya untuk menghadapi ujian akhir. Kira-kira apa aja sih yang akan dilakuin setelah tadi mendapat insight dari teman-teman kan? Ada yang rekomendasiin juga untuk mengurangi kecemasan. Apa nih yang bakal kamu lakuin abis ini gitu? Yang pastinya saya bakal ngelakuin afirmasi positif, entah itu dengan bimbingan belajar atau dengan les itu tadi, tapi dengan diselingi dengan refreshing. Jadi saya nggak gimana, belajar juga relax gitu, enak. Jadi nanti juga saya bakal nyari referensi atau bimbingan-bimbingan di YouTube atau di aplikasi apa yang mungkin di situ dia menggunakan metode audio visual. Berarti gaya belajar kamu audio visual ya? Iya. Iya, jadi untuk Atul kira-kira kapan nih kamu akan ngelaksanain rencana yang udah kamu buat tadi, yang udah kamu jelasin? Ya, saya bakal melaksanain itu kalau bisa secepatnya. Secepatnya mungkin entah nanti malam atau besok gitu. Ya pokoknya secepatnya lah untuk nyiapin ujian itu. Oke, nah sekarang kayak permasalahan ini udah selesai tuh, kamu udah dapet solusi kan dari masalah ini, dari teman-teman semua juga. Jadi coba ceritain gimana nih perasaan kalian setelah ikut konseling ini. Kalau saya sih ya kayak jadi lebih tahu apa yang saya nggak tahu sebelumnya, saya nggak tahu, terus kayak lebih ngerti gimana caranya buat memotivasi diri sendiri. Oke. Kalau aku perasaannya lebih senang. Lebih senang kenapa nih? Jadi kenapa? Jadi dapat wawasan baru. Mendapatkan wawasan baru. Oke, ya. Mbak Jani, kalau aku jadi lebih disiplin, jadi tambah semangat. Oke, jadi biar semangat belajar ya ke sekolah, nggak telat terus. Oke. Kalau aku jadi suka belajar dari guru, suka dapat PR gitu kayaknya. Oke. Kalau saya sih lebih termotivasi setelah mendengarkan pembahasan ini sih Kak. Lebih semangat lagi belajar. Oke. Jadi kalau Atul gimana nih perasaannya? Ya, perasaannya udah lega, udah dapat motivasi dari teman-teman. Ya, solusinya juga udah dapat, jadi bisa keluar dari masalah ini. Oke. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah berkenan, yang udah mengikuti konseling kelompok ini. Jadi untuk sesi kelompok yang akan datang, kita ini kan akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lain nih. Jadi kira-kira kapan nih kita ngelakuin konseling lagi? Minggu depan aja ya. Iya. Di jam yang sama atau mau beda? Beda aja Kak. Di jam berapa kira-kira? Jam Duhur. Siang atau pagi? Pagi aja pagi biar nanti yang tukang tidur bisa tidur kok siang. Oh ya, biar masih fresh juga ya kalau pagi. Di tempat yang ini atau bisa lain lagi? Lain aja. Oke, lain lagi. Baik ya, begitu ya. Iya. Baik, terima kasih banget ya untuk kalian
yang udah berkenan mengikuti konseling ini. Semoga hasil pembahasan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.